Pemirsa, KPK angkat suara terkait mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang viral karena bernilai fantastis 8,5 miliar rupiah. KPK ingatkan pengadaan harusnya didasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengetahui isu mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang bernilai fantastis di media sosial. Budi mengingatkan agar setiap belanja daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang jelas, bukan sekedar keinginan. Terkait hal ini, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menyediakan mobil dinas untuk digunakan di wilayah Kaltim. Sehingga menurut Masyud, kendaraan yang digunakan saat ini masih merupakan mobil pribadi. Nah, dalam konteks belanja daerah tentu harus dilakukan perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan juga yang terpenting adalah proses pengadanya, Pak Kristel. Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini juga seringkali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, proses-proses meskipun bahkan banyak sekali ya yang isunya adalah pengadaan barang dan jasa dari kasus-kasus yang kita tangani ya, Mas Jubir. Betul sekali, Mbak Kristel. Pengkondisian, penyimpangan, markup harga, downgrade spek gitu ya. Nah, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat ya, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan atau pengadaan ya, baik di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B. Itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Tiba di Abu Dhabi, Presiden Prabowo Subianto disambut para mahasiswa dan diaspora Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prabowo berpesan agar para mahasiswa menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Presidential Flight pada Rabu sore. Sejumlah diaspora dan mahasiswa Indonesia turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di lobi hotel tempat Presiden bermalam. Diaspora dan mahasiswa berkumpul untuk menyapa langsung dan bersalaman dengan Presiden. Presiden pun menyempatkan berbincang dan memberikan sejumlah pesan kepada diaspora Indonesia agar menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Pengalaman pertama saya khususnya untuk bersama langsung dengan Bapak Presiden, tentunya ini menjadi pengalaman tersendiri yang pastinya akan berkesan untuk saya sendiri. Kalau Mbak Karina, untuk saya sendiri, jujur saya merasa bangga dan terhormat, Pak. Secara saya bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, bahkan berkomunikasi langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden selalu setiap tahunnya bahkan bisa mempererat hubungan dengan baik, hubungan bilateral, hubungan antar kedua negara, yang mana itu berimbas pada segi ekonomi maupun segi pendidikan. Kunjungan kerja Prabowo ke Abu Dhabi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Persatuan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Persatuan Uni Emirat Arab. Kembali di News Prime pemirsa, Ibu Fandi Ramadan, ABK Sidoregan yang dituntut pidana mati, menangis di Komisi 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan
memohon bantuan kepada anggota dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman minta agar Ibu Fandi itu tidak bersujud dan berjanji akan bantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Didampingi pengacara Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan ABK Sidragan yang dituntut pidana mati dalam kasus 2 ton sabu mengadu ke Komisi 3 DPR. Kedatangan orang tua Fandi untuk minta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sidragan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sidragan termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka, ibu tiri penganiaya anak hingga tewas terancam dipecat dari ASN P3K di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selain terancam dipecat, ibu tiri Nizam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ibu tiri Nizam Syafei ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ini merupakan ASN atau aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Kepala Kantor Kemenak akan tindak tegas jika terbukti bersalah. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat.
Ibu tiri Nizam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka juga telah ditahan di Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews. Polisi tetapkan sopir yang ugal-ugalan melawan arah di Jakarta jadi tersangka. Meski negatif narkoba, polisi temukan senjata tajam, pistol mainan, dan sejumlah plat nomor palsu di mobil tersebut. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK, jadinya saya takut sama polisi, pokoknya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 8 alumni penerima beasiswa LPDP sudah lunasi pengembalian dana pendidikan. Menurut Direktur Utama LPDP, Sudarto, 4 orang lain masih cicil pengembalian dana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menagih kembali dana beasiswa dari sejumlah penerima yang tidak menunaikan kewajibannya setelah menyelesaikan studi. Kebijakan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan negara. Direktur Utama LPDP Sudarto menyebut 4 penerima beasiswa atau awardee telah mengembalikan uang ke negara. Masing-masing penerima mengembalikan uang 1 hingga 2 miliar rupiah. Pak, total dana yang dikembalikan itu 4 orang itu berapa sih Pak? Bisa dibocorin nggak Pak? Yang udah bayar Pak? Iya, yang udah bayar. Itu ada yang dalam negeri ada yang luar negeri juga ada. Jadi rata-rata, ya mohon maaf ya, antara ya sekitar 2 orang. 2 miliar 1 orang. Yang PhD ya. Ada yang master di bawah 1. 2 miliar USD dalam 1 orang Pak? Diketahui pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, mengacu pada situasi dan kondisi penerima beasiswa. Meski demikian, Sudarto belum bisa mengungkapkan perhitungan bunga yang diterapkan dalam pengembalian uang beasiswa itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dirut LPDP Sudarto ingatkan penerima beasiswa LPDP bisa tempuh pendidikan tinggi karena dibiayai dari uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pake duit pajak. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara.
Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya, saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI. Secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Rifa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corney. Serupa dengan Rifa, terdakwa Maya Kusmaya divonis pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Edward Corney dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Tiga terdakwa ini juga dikenakan denda 1 miliar rupiah jika denda tidak dibayarkan. Maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menjadi uang pengganti. Meski putusan telah dibacakan, pihak penasihat hukum menegaskan masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Selain mantan Dirut Patra Niaga, Rifa Siahaan, terdakwa lain anak Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza, dan sejumlah mantan pejabat Pertamina juga jalani sidang vonis. Salah satu yang akan menjalani sidang putusan adalah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak bos minyak Muhammad Riza Khalid, pemilik PT Orbit Terminal Merak, dituntut 18 tahun penjara. Jaksa menilai kasus telah merugikan negara hampir 285 triliun rupiah. Baik, kita mulai ya. Dan untuk mengetahui informasi lebih selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Anissa, bagaimana jalannya sidang hari ini sampai dengan malam ini? Sudah ada update apakah? Bisa Anda ceritakan? Iya, Anita dan juga pemirsa, saat ini masih berlangsung sidang putusan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang melibatkan Kerry Riza selaku pemilik PT OTM Orbit Terminal Merak yang rencananya nantinya akan digelar tentunya pada hari ini di Pengadilan Pusat Jakarta Pusat. Maksud kami saat ini pengadilan masih melangsungkan sidang putusan tersebut yang mana tadi kami juga sudah menyimak jalannya sidang di klaster pertama. Kalau kita mengulas mengenai kasus yang menjerat dari Kerry Riza ini, di mana Kerry ini dianggap merugikan negara sebesar 2,9 triliun atas penyewaan terminal bahan bakar minyak di kawasan Merak, dan juga ia dianggap merugikan negara sebesar 9,8 juta US dollar atas penyewaan 3 kapal dari PT JNM. Hingga kini memang Kerry dianggap berperan melakukan intervensi terhadap tender penyewaan 3 kapal tersebut yang dianggap juga mendesak PT Pertamina Persero menyewa terminal bahan bakar yang ada di kawasan Merak. Namun dari pihak Kerry telah menyanggahnya
bahwa penyewaan terminal bahan bakar minyak ini justru menghemat biaya sekiranya 16,7 triliun rupiah. Dan dari persidangan saat ini 3 terdakwa tengah divonis, yakni Maya Kusmaya, ex-direktur pemasaran pusat dan niaga PT Pertamina Patraniaga dengan penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara kemudian Rifa Siahaan selaku ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga juga divonis yakni 9 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian Edward Korne, ex-VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga dijatuhkan penjara 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Hingga kini kita akan melihat jalannya sidang yang mana Kerry Riza bersama 5 terdakwa lainnya akan menjalani sidang putusan dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah yang masih berlangsung hingga malam ini. Untuk sementara Anita, saya kembalikan kepada Anda yang ada di studio. Pemirsa, sekelompok perempuan yang berkendara dengan mobil rental, tiba-tiba kendaraannya dirampas secara paksa oleh segerombolan debt collector di Tol Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibat perampasan, korban terluka di tangan dan kepala. Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa, adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sebab mobil ini merupakan mobil rental yang disewa pengendara untuk berwisata. Setelah diselidiki, ternyata aksi gerombolan debt collector salah sasaran. Polisi kemudian menangkap 6 orang debt collector. Sementara akibat kejadian ini, korban terluka di bagian tangan dan cedera kepala. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saudari Anita Dewi ini hendak masuk pintu tol Kaligawe Kota Semarang, situasi yang berulang di jalan normal, secara tiba-tiba berubah vertikal. Kendaraan tersebut secara mendadak dipepet dan dihentikan secara paksa oleh 6 orang pelaku. Keenam pelaku kini ditahan di Polda Jawa Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.